YouTube, halo teman-teman, salam numismatik semuanya. Apa kabar? Pada hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana untuk membersihkan koin-koin yang perak. Ini adalah koin-koin Netherlands Indies berbahan perak, ya, yang kondisinya sudah cukup kurang bagus lah ya, cuman dia berbahan perak dan kondisinya kurang bagus. Ada sebagian yang masih cukup bagus, yang tulisannya masih jelas, ada sebagian juga yang sudah banyak pudar. Contoh kalau ini masih kelihatan sedikit emblemnya, yang ini sudah pudar, itu masih kelihatan tulisannya baik, yang ini sudah pudar. Nah, koin-koin seperti ini masih bisa diselamatkan dengan dibersihkan, ya. Contoh saya juga baru membersihkan yang ini. Ini juga, ini bukan koin yang mahal, tapi ini koin berbahan perak. Jadi jika dibersihkan tidak begitu mempengaruhi nilainya, ya. Malah mungkin kadang membuat orang menjadi suka, ya, karena orang suka lihat yang mengkilat. Ini tadi saya sudah bersihkan, ini kondisinya juga sudah cukup pitak. Nah, ada dua jenis patina atau kotoran yang saya bisa dibersihkan dan tidak bisa dibersihkan, atau saya tidak suka membersihkan, yaitu patina yang seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan black patina, atau karena tentunya faktor oksidasi juga, bukan hanya karena faktor usia. Cuman untuk koin ini adalah koin yang sangat bagus, masih koin 10 sen. Nah, dia akan membentuk black patina. Biasanya disebabkan oleh penyimpanan yang salah. Saya koin ini tergeletak cukup lama di angin, jadi dia oksidasi. Jadi ini koin yang sama, 10 sen, beda tahun. 10 sen. Ini koinnya sangat kecil ya, teman-teman. Koinnya sangat kecil. 10 sen perak. Nah, ini dengan black patina. Biasanya kalau seperti ini tidak saya bersihkan. Biarlah apa adanya, karena ini cukup collectible juga. Namun jika yang dengan kadar perak yang lebih rendah dan koin yang biasa-biasa seperti ini, masih bisa kita bersihkan. Oke, saya akan ambil contoh yang ini, yang akan kelihatan sekali bedanya. Tahun 1921, ya, ini tahun 1920. Oke, kedua item ini akan saya cuci. Yang ini tahun 1921, atau saya bersihkan, ya. Ini saya geser. Jadi bermain koin itu sangat delicate. Saya akan pisahkan supaya terlihat. Ini tadi dua koin yang mau saya bandingkan. Yang sebelah sini adalah yang 1921, yang ini yang mau saya bersihkan, 1920. Saya akan menggunakan pasta Autosol. Bentuknya seperti itu. Kita oleskan saja tepat di permukaan. Ini terlalu banyak, sorry saudara-saudara, ya. Saya akan oleskan di dua sisi menggunakan tangan. Lalu kemudian saya akan menggunakan kain kaos biasa saja untuk menggosoknya. Untuk menggosok satu koin cukup memakan waktu. Nah, itu sudah kelihatan kilaunya. Tadi yang 1920 lebih berkilau, cuman ini coba saya akan bersihkan separuh saja supaya bisa terlihat perbedaannya. Nah, itu saudara-saudara, ya, jadi sekarang sudah lebih putih. Itu bagian yang kuning, dan bagian yang putih, bagian yang sudah digosok, lebih cerah. Akan gosok seperti ini supaya
pintu. Ya, susah. Kalau dengan koin perak yang mahal seperti saya ulas tadi, alangkah baiknya untuk tidak melakukan pembersihan seperti ini, karena biasanya kolektor lebih suka dalam kondisi apa adanya. Sebentar, saya akan jelaskan lagi. Oke, nah ini koin 1921 yang tadi masih sangat putuk, dan ini koin 1920 yang sebelumnya untuk pembanding lebih putih. Oke, teman-teman, jadi ini koin yang 1921 ini masih bagus, hanya saja tadi sangat kotor sehingga jelek kelihatannya. Sekarang dia lebih bersinar daripada yang 1920 ini ya. Sekarang kebalik, dia menjadi kuning, nah ini menjadi lebih putih, jadi terlihat kuningnya. Maaf, ini lapnya, saya akan coba menggunakan tisu gosok kembali supaya lebih celing lagi, sebab kainnya juga sudah cukup kotor, sudah saya pakai beberapa kali. Nah, ini dia teman-teman, lebih celing sekali, lebih berkilau. Yang 1921, ini yang 1920. Oke, perbedaannya kelihatan. Walaupun di sela-sela ini masih banyak ketidaksempurnaan, tapi overall sudah terlihat seperti koin yang segar ya, gitu. Jadi kalau kolektor lebih suka kondisi seperti itu. Nah, ini ada sebuah koin biasa yang saya akan bedakan dalam kondisi mint state. Nah, jika diperhatikan, kilau dari koin yang sebelah kiri lebih terlihat ya, yang sebelah kanan lebih cerah tapi tidak berkilau-kilau seperti yang sebelah kiri. Nah, ini yang kita sebut dengan luster, teman-teman. Yang sebelah kiri ini adalah koin yang dengan luster, sedangkan yang sebelah kanan itu lusternya sudah mati ya. Ini koin yang sama, koin Taiwan, saya lupa nilainya ini satu berapa, cuman kelihatan sekali di situ. Itu yang bernama, untuk sebelah kiri ini adalah lusternya ya. Kilauan-kilauan itu bersinar mengelilingi koin. Kalau di sini tidak ada, kesannya mendek, tapi dia akan lebih cerah gitu ya. Oke teman-teman, jadi di situ penjelasan saya mengenai luster dan tadi menggosok koin perak. Nah, jika yang seperti ini, untuk black patina seperti ini, tidak saya sarankan untuk digosok. Jadi apa adanya saja, karena dia mungkin masih menyimpan luster ya, hanya saja penyimpanan yang kurang baik. Koinnya sangat kecil teman-teman, segede kuku saya saja ya. Ini koin 10 sen Belanda, yang ini tahun 1934, yang ini mungkin 1900 sekitar segitu, karena Wilhelminanya masih rambut panjang ya. Terus 18 malah 1892. Oke teman-teman, ini kembali tadi saya tunjukkan, semua prosesnya memang lama dan butuh tenaga. Ini adalah yang 1920, ini adalah yang 1921. Jadi sudah sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Saya akan ambil sebuah koin lagi ya, untuk pembanding supaya teman-teman bisa lihat, dan saya akan coba garuk lagi, yaitu koin ini tahun 1933. Baik teman-teman,
hanya satu yang saya punya koin itu. Ini langsung akan saya kerjakan saja supaya menghemat waktu. Pastikan ia rata, biar dia bereaksi dulu. Bolak-balik, nggak apa-apa. Jadi kondisinya sangat kuning. Teman-teman tahu, kita pembanding pakai yang ini tadi 1921, ini 1920 yang sudah saya bersihkan. Oke, ini yang 1933 ya teman-teman, 1933. Oke, tadi kondisinya mungkin jauh lebih busuk daripada yang ini, dan kita bandingkan setelah kita gosok. Sengaja saya tidak menggunakan time lapse supaya bisa ketahuan. Jadi untuk koin perak ini sangat satisfying kita melakukannya, karena hasilnya sangat-sangat super memuaskan. Sering lupa diri menjadi. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi kilaunya sangat berbeda sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekarang dia jadi segar kembali. Oh, ternyata bukan 1933 tadi teman, 1939 ya. Sorry, salah baca, tapi ini adalah koin yang tadi saya gosok. Jadi belakangnya pun dia sudah mulai memutih saat autosolnya sudah kumpul. Sekarang saya akan gosok juga belakangnya. Makanya saya tidak time lapse supaya teman-teman bisa melihat jelas. Memakan waktu baiknya untuk sabar, satu koin bisa dilakukan 10-15 menit bolak-balik ya. Jika kita sabar, nggak perlu menggunakan banyak tenaga, dalam 2 jam kita mungkin bisa mengerjakan 10 koin. Nah, ini dia. Juga sengaja saya buat separuh ya, jadi terlihat sekali bedanya kilau daripada koin yang tadi. Cuman memang kalau misalkan separuh seperti ini jadi lucu koinnya ya. Nah, air mukanya keluar. Saya lap situ lagi. Nah, ini jelas gitu ya. Ya, seperti kembali lagi saya ngomong, tidak saya sarankan untuk koin-koin yang mahal ya, nanti malah rusak nilainya. Kalau pakai koin-koin yang murah seperti ini satu bisa didapat paling-paling ya 25.000 lah, antara 10.000 25.000 gitu. Mungkin banyak di pedagang ya dengan kondisi yang seperti ini gitu. Sekarang saya komplitkan supaya semua sisi sudah terdapat ya. Tadi kalau misalkan ditanya kenapa kain hitam-hitam itu yang saya pakai Pak, yaitu ujungnya sudah kena autosol di sebelumnya. Setengahnya jadi masih menyimpan minyak-minyak yang lalu, termasuk kotorannya, uang-uang yang sebelumnya. Yang saya lakukan ini sembari memang saya mau menyimpan, saya kebetulan ada PR lagi untuk koin-koin silver ini, dan kolektor saya yang kali ini cukup orang yang sangat bersihan. Jadi either kalau dia bilang minta mint atau minta yang sudah dibersihkan saja, tidak mau yang kotor-kotor. Beberapa customer kolektor saya mintanya seperti itu, dan biasanya minta set seri.
Nah, inilah teman-teman, sudah kondisi meling mengkilat ya, 80-90%. Tuh. Jadi yang koin tadi bukan 1933, maaf, 1939. Semoga bisa terlihat, ini sudah sore hari ya. Ini bidang yang belum saya bersihkan, dan di sini bidang yang sudah saya bersihkan. Ya, kalau yang tadi depan sudah ya almost keliling, tinggal bidang sini sedikit masih kuning itu. Cuman overallnya sudah kelihatan bagus. Oke. Gitu teman-teman ya. Jadi dari koin kusem itu menjadi koin mengkilat. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.